Halo semuanya, welcome back ya di Wisdom and Invest. Ketemu lagi dengan saya Julie. Dan gimana nih kabarnya hari ini? Pada cuan apa hari ini? Silakan ya komen di bawah ini. Mudah-mudahan semuanya teman-teman kebagian profit yang lumayan hari ini. Dan hari ini didominasi oleh rata-rata oleh saham-saham konstruksi dan properti ya, Wika, WSKT, PTPP, juga propertinya lumayan tuh tadi pada naik. Mudah-mudahan teman-teman pada mendapatkan cuan juga di saham-saham tersebut. Lalu untuk komoditi sendiri masih agak slow-slow aja nih jalannya. Oke, sebelum mulai, pastikan teman-teman menonton sampai akhir video ya, karena nanti di belakang, di akhir video saya akan share saham-saham yang masuk screener Wisdom and Invest nih. Dan tentunya screener yang saya kasih hari ini adalah screener Hakaki. Jadi mudah-mudahan bermanfaat untuk tradingnya teman-teman besok. Jadi mudah-mudahan ada yang nemu ya saham-saham menarik. Kalau ada yang menarik, maka semoga teman-teman besok bisa profit lagi. Lalu sebelum mulai juga saya akan disclaimer dulu nih. Jadi semua saham yang saya bahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Dan jika dirasa bermanfaat, please klik tombol like dan share sebanyaknya supaya teman yang lain bisa ikutan belajar juga. Dan oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja. Saya akan share screen dulu. Nah, oke. Awal-awal kita akan analisa composite seperti biasa, lalu kita akan bahas 10 saham pilihan teman-teman di Telegram Wisdom and Invest. Buat teman-teman yang ingin sahamnya untuk dianalisa juga, jangan lupa ya untuk join Telegram Wisdom and Invest. Itu grupnya adalah grup publik dan free, jadi siapapun bebas langsung klik join aja, itu tidak dipungut biaya apa-apa. Dan di sana teman-teman bisa saling sharing dengan teman-teman lainnya ataupun dengan saya. Oke, saya akan cek dulu ya composite-nya dan kita nanti akan cek juga foreign flow-nya lagi seperti biasa. Kita akan cek secara daily, weekly-nya kayaknya mungkin nggak usah kali ya. Saya akan cek di time frame kecil juga karena gerakannya mulai tertahan nih si indeks kita. Sini ya, indeksnya sih sebenarnya masih oke ya, dia momentumnya, ini yang momentum, sorry, ini momentum, yang ini adalah pixel nih, yang kayak kotak-kotak itu. Ini pixelnya sih masih oke, dia masih hijau-hijau, dan momentumnya ini masih biru-biru dan menanjak. Kalau momentum yang melemah itu seperti di sini ya, dia berubah menjadi biru tua dan semakin melemah. Ini memang gerakannya sih mulai agak tertahan, tapi momentumnya masih oke ya, jadi mudah-mudahan besok dia masih bisa naik lagi nih. Kita cek time frame kecilnya coba. Karena beberapa ini, nah ini sebenarnya kalau di time frame kecilnya ini sudah mulai ada pelemahan momentum nih. Dan dia sudah mulai bergerak terbatas ya, sideway terbatas di area situ. Jadi mungkin besok pun akan seperti itu, sampai ada konfirmasi bahwa indeksnya ini akan membentuk higher high lagi, atau dia akan membentuk lower low. Jadi kalau dia membentuk lower low, kemungkinan arahnya akan ke bawah. Sebaiknya teman-teman juga jangan lupa ya untuk kurangin muatan atau kurangin saham-sahamnya nih. Mulai bersih-bersih portonya ya, karena tadi saya lihat beberapa saham di broker summary, ini mulai bandar-bandar besarnya atau broker-broker besarnya juga mulai mengurangi porsi saham-sahamnya nih. Jadi udah pelan-pelan mulai mengurangi saham-sahamnya mereka. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman juga jangan sampai terlambat ya. Mungkin nggak segera, jadi bukan langsung besok tiba-tiba ngedrop, mudah-mudahan sih nggak terjadi. Bisa aja dia akan sideway dulu. Seperti itu. Ini masih sideway terbatas nih di sini ya. Kita cek foreign flow-nya. Foreign flow-nya hari ini ada net sell, tapi kecil sih, masih kecil ya. Overall masih oke. Sini nih ada ekor-ekornya ini agak-agak mencurigakan nih. Mungkin mereka mulai bongkar muatan. Jadi teman-teman juga harus waspada ketika dia bikin lower low dari sini ya, dari sini, maka sebaiknya teman-teman juga
mengencangkan sabuk pengaman, diramping-rampingin portonya, dan mulai switch mode lagi. Kita agak fast trading, dan kita menunggu saham-saham yang bagus-bagus, blue chip di area-area supportnya. Ya, yang pertama, ini kita udah bahas kompositnya. Kita akan masuk ke saham-saham pilihan teman-teman. Yang pertama ada JPFA. JPFA. Dan ada DSNG. Juga ada WSBP. Dan ada CEN. Ada Arto. Dan LSIP. LPKR. SMRA. INTP, juga ITMG. Aduh, internet saya lagi agak lemot nih. Jadi I'm so sorry ya, ini gambarnya muter-muter karena internetnya agak-agak lemot. Oke, sampai ITMG. Ya, JPFA, ayam-ayam. Hari ini sempat naik. Ayam-ayam tadi sempat pada naik semua nih. Hari ini 3% ya, karena dia memang lagi sideways terbatas di area sini sih. Si Java ini, dia masih berjuang, bertahan di atas MA 200. Secara momentumnya sih nggak ada ya. Jadi tips gampangnya nih, kalau kita mau tahu dia sebenarnya tuh trennya lagi apa. Nah, kita lihat aja momentumnya. Kalau dia momentumnya lagi berupa titik pink, maka artinya dia sideways. Kalau titik pinknya itu ada yang oranye kayak begini ya, artinya kalau misalnya semakin ke bawah itu juga jelek, nggak bagus juga, artinya sideways to down. Tapi kalau misalnya dia mengecil, warna oranye pastel ini mengecil, maka itu artinya membaik, seperti itu. Nah, jadi ini masih sideways, maka kita ambil area sideways-nya ya. Disitulah kalau teman-teman ingin trading, gunakan range area itu. Kalau ingin trading, tapi kalau untuk swing sih ini paling hanya ke sini aja ya. Ini ada area resist yang belum bisa di breakout di area 2000, di area 1950 sampai area 2000. Jadi si JPFA ini tuh kan, makanya dia ini juga di sini munculnya adalah sideways to down. Ini kalau misalnya teman-teman bingung apa, di sebelah kiri ini juga ada petunjuk-petunjuknya yang ngebantuin teman-teman. Kalau dia lagi sideways, maka ingat segitiga hijau dan merah ini kita abaikan ya. Jadi sinyal entry exit segitiganya ini kita abaikan. Kita gunakan strategi lain, yaitu buy on support dan sell on strength. Jadi belinya di support, lalu begitu dia naik atau menuju ke area resist, kita SOS, kita jualan. So far begitu. Jadi ini dia tembus ya, memang closingnya di atas garis win. Mudah-mudahan dia bisa testing high yang kemarin nih. Ini karena dia masih berupa inside bar sebenarnya. Ini ada high yang terakhir terdekat di 1920. Atau mudah-mudahan dia bisa ke area resist yang ini nih, 1950 sampai 2000. Selama dia masih belum ada momentum dan belum ada perbaikan apa-apa, maka jangan lupa ya untuk SOS di area-area resistnya. Kalau mau spec buy sebetulnya udah agak terlambat karena dia udah mulai jalan nih, udah ngegas dia. Kemungkinan dia akan lanjut ke area sini, udah saatnya take profit malah. Kita cek hak-hakinya deh. Hak-haki JPFA. Hak-hakinya masih belum ada yang serius ya. Yang bagus itu kalau dia ada banyak hijau-hijau, apalagi grafik yang warna hitam itu namanya grafik, kalau yang merah dan hijau ini namanya histogram. Jadi kalau grafiknya semakin menanjak itu semakin baik, dan histogramnya juga hijau-hijau itu semakin oke. Jadi cara melihat hak-haki itu sebenarnya gampang. Ini menunjukkan bahwa banyak yang HK atau banyak yang beli. Itu aja sih. Sisanya kalau untuk teknikal, analisanya tetap menggunakan si chart win ya. Dan hak-haki itu sifatnya, fungsinya adalah untuk
pendukung aja. Jadi chart utama yang kita analisa tetap teknikalnya dulu, yaitu chart win. Secara hak kaki jadi belum oke-oke banget, dia masih sideways. Belum ada yang serius-serius ya, belum banyak hijau-hijaunya. Nah, next ke saham DSNG. DSNG ini yang Dharma Satya Nusantara ya, ini korelasinya ke CPO. Tadi juga ada yang request LSIP. Itu juga korelasinya ke saham-saham CPO. Nah, saham CPO ini untuk harga komoditasnya terakhir sih ya yang saya cek itu masih terkoreksi minor. Jadi ya mungkin akan sideways dulu, dan kalau misalnya indeksnya naik lagi, apalagi ATH lagi ya, maka ini akan menjadi hal yang oke banget. Secara chart si DSNG ini dia memang masih sideways di area sini ya, area sideways-nya. Ini ada ekor sih panjang banget, jadi saya nggak ambil deh. Kita ambil sideways yang paling sering dilewatin aja, yaitu area sini. Pixelnya hanya hijau satu, momentumnya sih masih ada. Yang mau spekulatif bisa ya, usahakan untuk spekulatif buy-nya di area support nih, yaitu di sini ada nih, kita pakai aja 570, ada garis win juga ya di area-area situ, 575, 570, 575. MA 200 juga nih waktu itu sempat disentuh oleh ekor yang candle ini sempat disentuh ya oleh si ekor candle yang ini, yaitu di 568 itu MA 200-nya. Nah, teman-teman kalau mau spekulatif maka spekulatiflah di sana. Buy on weakness, begitu dia naik maka kita pas trading dulu untuk sementara. Kalau dia mantul maka ada peluang ya bisa ke area sini lagi, yaitu di area berapa tuh? Ini angkanya sebentar ya, aku cekin deh. DSNG. Sebentar. DSNG. Di area, ini berapa nih harga harinya? Di 630. Jadi mudah-mudahan bisa tektokan ya. Jadi buy on support, lalu di atas jualan, tektokin aja dulu. Sampai nanti sudah ada konfirmasi apakah dia akan lanjut bikin candle ke atas atau dia malah breakdown. Kalau breakdown artinya bubar. Oke, ini masih oke momentum, kita cek hak kakinya deh sekarang. DSNG. Untuk hak kakinya sih belum ada yang oke-oke banget ya. Kalau kayak gini kan bagus nih, hijau-hijau, terus grafiknya naik. Nah, ini mulai datar-datar aja sih, belum ada eksekusi lanjutan. Apakah akan ada hijau-hijau lagi, dia akan lanjut lagi atau enggak. Ini kalau lanjut sih mudah-mudahan ya ke area sini-sini ya, di 620, 630 sampai 650 atau bahkan mungkin testing high yang di sini lagi nih. Mudah-mudahan. Tapi tergantung komoditinya juga nih. Oke, DSNG-nya sudah ya. Jadi kalau yang baru mau entry ya tadi di situ. Kalau udah punya dari bawah ya jangan lupa pasang trailing stop. WSBP ini masih bagus, konstruksi ya. Hari ini lari semua, jadi keren banget. Cuma dia masih tertahan nih. Sini ada area resist yaitu 178, dia tertahan di situ. Momentumnya masih oke, pixelnya masih oke. Mudah-mudahan dia bisa lanjut dan testing resist yang di sini nih. Ada MA 200 juga, jadi watch out di area sana ya. Tadi resistnya sudah saya info ya, ini last ininya 172, resist 178, 196, supportnya kita pakai support garis win di 162. Nah, seperti di sini nih. Jadi lumayan banget ya kalau ada yang nangkepinnya pas dia mendekati garis win, buy on weakness, maka teman-teman sudah profit nih. Hari ini seenggaknya ada 6% tuh. Kalau sinyal win kan segitiganya udah sejak di sini. Saat dia muncul segitiga, pixelnya hijau-hijau, ada momentum yang warnanya biru benur semakin menanjak, maka itu menjadi valid buy.
Jadi statusnya adalah hold dengan floating profitnya 18,6%. Jadi luar biasa, keren banget. Mudah-mudahan lanjut terus ya, sampai ke area sini. Kita cek HKQ-nya. Jadi yang udah punya jangan lupa pasang trailing stop. Kalau yang baru mau entry, ya entry-nya di area-area support aja. Atau bisa gunakan VWAP-nya ya. Ini sih VWAP-nya 173 nih. Besok bisa dicek kembali. Atau ambil support di time frame kecil, misalnya time frame hourly ataupun time frame 5 menit ya. Jadi entry-nya di area-area support sana. Kalau dapat di garis win sih ya lebih bagus lagi. Jadi sama seperti yang tadi tuh. Ketika dia koreksi ke garis win, terus teman-teman buy on weakness. Kita cek HKQ-nya untuk WSBP. HKQ-nya sih nothing serius, tapi selama teknikalnya bagus, maka it's okay ya. Tinggal digiring aja nih. Untuk CEN, kita masuk selanjutnya ke CENT. CENT ini, dia masih bergerak dalam channel downtrend ya. Walaupun ini channelnya udah keluar dari channelnya, ini sebenarnya masih ada. Ini udah mulai keluar sih. Udah mulai keluar sih, tapi kemungkinan besar akan sideways dulu nih. Dia belum berhasil melewati resist, yang ini belum bisa dilewati. Oke, kita cek satu persatu, mulai dari momentum dulu biar teman-teman gampang. Momentumnya ini seperti apa? Ayo. Jadi momentumnya ini dari merah darah, dia menjadi merah tua, ini merah gelap ya, marun ya. Dan semakin mengecil artinya momentumnya membaik, itu oke. Pixelnya hijau-hijau itu artinya baik. Oke, nah langkah selanjutnya adalah kita tentukan support dan resistnya. Supportnya di mana? Di sini dia tertahan ya. It is good, dia tertahan berkali-kali. 270 berarti menjadi area support. Resistnya nih karena dia mentok di sini, kejedot di sini, maka ini menjadi resistnya. Ini ada, kalau yang lebih kuat sih di sebelah sini nih. Angkanya gampangnya kita tinggal lihat yang ini aja nih. Ini adalah angka yang bisa kita pakai sebagai support dan resist. Jadi resist 328. Di sini juga 304. Support terdekat ini garis win. Di 287. Ini buletin deh, 288 ya. Sesuai dengan fraksinya. 288. Walaupun dia candle hijau, ini sebenarnya masih lower low ya. Jadi ini low, jadi candle-nya tuh kayak tangga ke bawah. Gampangnya sih begitu aja. Mau dia candle hijau, kayak candle merah, kayak pokoknya dia masih tangganya turun ke bawah. Jadi masih ada potensi dia akan testing area support. Jadi 280-nya itu akan dites lagi. Kalau dia bikin low lagi ya berarti dia akan ke 270 di sini. Yang mau spekulatif silakan. Dan seingat saya si Chen ini ada corporate action, ada apa itu ya? Sebentar saya cek dulu. Si Chen ini ada tender offer dan tender offernya itu di harga 269. Makanya kan kemarin low-nya juga itu di 268 ya, kalau nggak salah tuh. Jadi dia akan sideways dulu kemungkinan ya, karena tender offer itu ya, dia akan sideways di area sini. Nih, di area sini sideways-nya. Maka yang ingin spekulatif ya beli aja di area-area support sini 270. Jangan lupa money management ya. Jadi kalau seandainya dia turun lagi, teman-teman bisa spekulatif di sini nih, 250 nih. Ini cukup menarik karena ada MA 200, juga ada support secara horizontal, jadi mudah-mudahan di sini kuat. Bisa buy di sini, lalu nanti begitu dia mantul naik ke atas, teman-teman bisa SOS. Kita cek HKQ-nya ya, CENT ini. CENT. HKQ-nya sih belum ada yang oke. Jadi gunakan technical aja, karena sideways maka strateginya gunakan strategi sideways. Buy on support, sell on strength. Untuk Arto juga di YouTube ada yang komen ya, Ci kapan bisa entry Arto?
Nah, hari ini sih spekulatif sebenarnya bisa ya. Lebih bagus sih di ini nih. Ada MA 200 kalau mau spekulatif di dekat-dekat situ. Atau ingat ya, spekulatif jadi jangan HK gede-gede. Spekulatif kan ya sifatnya spekulatif masih apa ya? Ini kayak mau bottom fishing. Kalau misalnya salah, kalau misalnya ternyata dia malah masih turun ke bawah, maka teman-teman harus disiplin untuk exit juga. Karena ke bawahnya ini lumayan juga sih. Ini MA 200-nya di 11.450 ya. MA 200 11.450. Ya nggak harus pas-pas sih, teman-teman kalau mau mulai nyicil ya di area-area sana. Di dekat-dekat situ. Dengan peluangnya, kalau misalnya dia mantul, maka at least dia bisa ke 13.500. Di 13.500 sebaiknya sih teman-teman SOS ya. Karena ini hanya untuk copet aja sih saran saya. Dia masih bergerak dalam channel downtrend atau tren besarnya itu masih downtrend. Sini ya. Jadi kalau downtrend kan gerakannya dia seperti ini. Manfaatin aja ketika dia mantul, begitu dekat resist, langsung exit, jualan. Kecuali dia berhasil breakout. Kalau dia berhasil breakout dari ininya, resist downtrend, yang di sini ya, resist downtrendnya kalau dia breakout, masih jauh tuh. Resist downtrendnya di ini ada resist ini nih. 15.375 ya itu baru oke. Artinya dia kembali menjadi masuk ke fase antara dia akan sideways atau dia akan uptrend. Nah, jadi lebih bagus begitu. Untuk sementara sih hanya manfaatkan momentum pantulan aja. Jadi misalnya dia ke sini, maka bisa SOS 13.500 ya. Atau ada yang mungkin besok dia masih turun, maka bisa spekulatif di 11.450. Momentumnya masih jelek soalnya, merah-merah-merah. Pixelnya sih hijau 1, sifatnya juga spekulatif. Kita cek HKQ-nya untuk Arto. Masih belum oke. Jadi ya buy on support aja kalau misalnya mau spekulatif ya. Next, LSIP. LSIP tadi saya sempat mention ya soal CPO-nya. Jadi CPO-nya lagi terkoreksi sedikit dan kemungkinan besar akan sideways, maka juga sahamnya akan seperti itu, kecuali harga CPO-nya, harga komoditinya bikin new high lagi atau bikin ATH lagi, maka itu akan jadi oke banget. Nah, sementara sih masih sideways, ini juga masih sideways. Ini ada gapnya sih udah ditutup ya, sudah tertutup. Kita cek momentumnya masih ada ya, masih bagus, pixelnya juga masih bagus. Dia hanya lagi sideways. Kalau dia menuju ke support-support ada yang ingin spekulatif, maka silakan. Support terdekat di 1395, garis win-nya ada di 1360. Jadi kalau koreksi lagi, maka kesempatan untuk teman-teman buy on weakness. Kecuali dia breakdown. Kalau breakdown, jadinya tidak oke lagi. Buat yang udah entry dari bawah, misalnya ada yang entry waktu dia breakout ya, di sini dia breakout trennya, atau misalnya udah spekulatif sejak muncul segitiga hijau, pixel hijau-hijau, ada momentum berwarna biru-biru, ini adalah valid buy. Jadi kalau ada yang ikutan sejak di sini, sejak dia valid buy, floating profitnya sudah 33,2%, maka happy cuan ya, tinggal pasang trailing stop aja. Trailing stopnya mau pasang di mana? Paling gampang sih sebenarnya pasang di garis win. Jangan pas-pas ya, kurangin 1-2% di bawah garis win. Jadi 1350 atau 1360 itu tinggal dikurangin aja 2% misalnya. Sehingga kalau misalnya, jadi logikanya begini, kalau dia uptrend dia pasti di atas garis win line. Tapi kalau dia sudah mulai jebol, maka trennya akan berubah. Entah dia sideways, entah dia akan downtrend, pokoknya ya trennya sudah berubah. Maka gampang sekali ya kita gunakan patokannya yaitu garis win line. Supportnya tadi udah ya 1395, 1350 sampai 1360. Resistnya ini resist yang tertingginya nih
Yang tertinggi terdekat itu kita gunakan sebagai resist aja dulu. Jadi resist terdekat di 1500 ya. Resist selanjutnya ada di 1565. Kita cek HKQ-nya untuk si LSIP ini. LSIP, HKQ-nya sih belum ada yang serius-serius amat ya. Belum oke nih, masih merah-merah. Jadi watch out aja. Kalau spekulatif aja jangan lupa money management ya. Lanjut, selanjutnya adalah LPKR, ini properti, cuma propertinya yang ini agak-agak bukan dangerous sih. Maksudnya agak-agak kolesterol tinggi ya. Pixelnya sih nggak bagus ya. Dia merah-merah, momentumnya juga masih titik pink, artinya dia sideways. Kalau sideways maka kita tentukan area support dan resistnya. Di sini support resistnya ya, area sideways. Bisa juga sih triangle sih. Ini, karena dia masih di sini masih ini nih. Support trend juga ada nih berarti 153 support trend. Kalau support secara horizontal di 146. Resistnya di 166171. Dia belum berhasil ya, breakout dari 166 ini belum berhasil nih. Closing di atas 166 dia belum bisa tuh. Masih dites terus. Kalau dia udah breakout maka baru ini ada hambatan lagi ya. Kalau dia closing di atas juga nih ada resist lagi 171, 178 dan MA 200. Karena ini saham gorengan, jadi saran saya sih teman-teman hanya untuk fast trading aja ya. Kalau mau properti maka pilihlah saham-saham yang agak blue chip, boleh CTRA, SMRA, itu lebih menarik menurut saya. Ini sudah ya, tadi support resist sudah. Oke, kita cek HKQ-nya untuk si LPKR. HKQ-nya belum oke-oke banget. Next ke SMRA. Nah, ini yang menurut saya oke. Momentumnya ada, good. Pixelnya memang hari ini merah satu sih, tapi no problem ya, selama dia berada di atas garis win nih. Ada support horizontal juga, yaitu 895. Kalau dia ke area-area sini, maka teman-teman boleh spekulatif buy. Tapi kalau dia breakdown dari 895, maka tidak oke ya. Jadi agak kurang oke nih. Lebih bagus sih dia bertahan di sini. Jadi semoga naiknya akan seperti itu. Resistnya terdekat 945, 965, dan di sini 1025 supportnya. Supportnya yang tadi ya, 895. Kalau MA 200-nya di 860. Ini ada MA 200 juga. Kita cek HKQ-nya, SMRA. HKQ-nya belum ada yang oke-oke banget, tapi secara teknikal bagus ya. Jadi kita gunakan teknikalnya aja. INTP, Indosemen Tunggal Prakarsa. Daripada sama ini, saya lebih tertarik sama SMBR. Itu pendapat pribadi sih. Mungkin teman-teman bisa cek chartnya kalau memang tertarik dengan semen-semen ya, SMBR. Ini soalnya masih downtrend, terus momentumnya sih ada sih. Ini momentumnya sih udah membaik, tapi karena dia masih di dalam channel downtrend, maka peluangnya ya akan testing ini aja nih. 10450, udah gitu mahal lagi ya, jadi susah dicopetin. Mau naik 3 tik ataupun berapa tik, ya dia rewardnya hanya 3%. Ini kemarin juga ada member yang nanya nih, dan saya udah bilang ya, di antara semua semen-semen yang paling oke itu SMBR. Karena INTP, waktu itu dia nanya saat di sini kalau nggak salah ya. Sini atau di sini tuh. Intinya dia rewardnya hanya sekitar 3%. Sedangkan kalau SMBR masih bisa lebih banyak. Ini harus breakout dulu dari downtrend-nya baru oke. Disertai dengan
momentum ya, momentum dan sebagainya itu baru oke. Dengan peluang dia bisa testing ke resist yang 10.800, tapi rewardnya juga yang nggak banyak-banyak banget gitu. Oke, ini kalau dia nggak bisa lewat ke atas, ini kalau resistannya di 10.450, kalau dia nggak bisa lihat sana, artinya dia akan turun ke bawah lagi ya. Karena ingat kalau downtrend kan dia gerakannya begini. Jadi kalau begini, dia nggak bisa lewat, maka dia akan ke supportnya lagi. Oke, INTP, haknya sih harusnya sih nggak oke juga nih. Hak INTP. Masih belum oke. Nah, lanjut. ITMG, batubara ya. Wow, momentumnya luar biasa. Pixelnya oke. Ini tapi dia belum bisa bikin new high nih. Dia berusaha membuat new high tapi malah closingnya merah ya, jadi masih agak kurang oke. Dia sementara kelihatannya akan sideway nih. Sideway-nya di area sini. Karena dia sideway, maka strateginya seperti biasa ya, beli di support dan sell on strength. Biasanya ciri-ciri dia udah di penghujung tren, dia akan tertahan dan akan bergerak semakin volatil. Jadi hati-hati kalau sampai dia breakdown sini. Ciri-ciri seperti itu. Jadi misalnya dia sudah uptrend nih. Ini ITMG, ATH bukannya ITMG. Ntar aku cek dulu ya. Oh, belum. Belum ATH, belum. Masih jauh ATH-nya. Hanya new high. Secara weekly, secara daily. Nah, oke. Berarti ya di sini ada potensi dia akan sideway di area sini ya. Ini ekornya saya nggak ambil deh, biar lebih aman. Jadi kalau teman-teman ada yang ingin trading, jangan entry-nya di atas ya, karena ini area-area resist. Kalau mau spekulatif maka di area support sini nih, di harga low candle yang hijau ini. Di berapa tuh? Di 23.000 ya. Di 23.000. Spekulatif buy di situ. Kalau misalnya dia tunggu sini, dia ada peluang ke area sana lagi. Kecuali dia breakdown. Kalau breakdown dari sini, sebaiknya disiplin untuk exit. Jadinya jelek. Kita cek kakinya ITMG. Agak kurang oke ya. Nih sudah mulai banyak yang jualan sepertinya. Sudah mulai merah. Kalau ada yang entry-nya dari bawah, ini kalau sinyal win, sinyal valid buy-nya di sebelah sini nih. Ini ya. Ketika dia di atas garis win, pixelnya hijau-hijau, momentumnya semakin menanjak. Jadi kalau ada yang entry di area berapa tuh? Di area 17 ribuan, maka happy cuan. Kalau sinyal segitiganya spekulatif buy-nya sih udah lama banget di sini ya. Ini segitiganya sifatnya spekulatif buy nih. Dengan floating profit-nya 67,8%, luar biasa. Jadi ini dihitung sejak muncul segitiga hijau. Ini belum ada segitiga merah karena dia belum breakdown dari garis win. Tuh ya. Jadi yang tadi saya bilang bahwa kalau saham itu uptrend, dia pasti akan berada terus di atas garis win. Kecuali dia breakdown, maka dia jadinya nggak uptrend lagi. Kayak di sini nih. Ini segitiga hijau, segitiga merah di sini. Ketika dia sudah breakdown, garis win, artinya dia tidak uptrend lagi. Kemungkinan dia sideway, dan dia di sinilah sideway. Seperti itu ya. Dan teman-teman dengan menggunakan garis win ini sebagai trailing stop tentunya, jadi teman-teman tuh nggak usah ngeliatin setiap hari. Tinggal digiring aja ya. Kalau misalnya udah kena trailing stop, ya udah happy cuan, jadi profit udah. Dan teman-teman nggak usah pikirin ketika dia sideway, diombang-ambing di sini. Teman-teman bisa fokus cari saham yang lain. Oke. Oke, itu 10 saham dari teman-teman sudah selesai. Kita akan masuk ke screener-nya ya. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa dapetin sesuatu yang keren-keren nih. Kita cek screener-nya ya.
Yang di sini ini screener win, kita pakai screener kaki aja deh. Screener kaki. Kita cek ada yang bagus gak nih? Ya, yang pertama dia ada TCPI, Transco ya, ada Pegas, Pegasnya udah tinggi banget. SII, ERA, BMRI, UNTR, BBCA stock split ya. Jadi jangan heran kalau misalnya besok dia naik. Stock split 1/5 berarti besok di harga 7 ribuan ya. Kalau yang tertarik maka bisa mau beli, harusnya tadi sore sebelum closing. Kalau mau sore sebelum closing atau besok. BBCA. Wait, 36, 600 bagi 5. Iya, di harga 7 ribuan. 7.300-an. BBCA, ini BBCA karena ada stock split, saya nggak bahas karena akan lebih valid kalau besok selesai stock split baru kita mulai analisa ulang. CTRA, oke boleh nih, sama nih kayak SMRA, dia bagus juga ya. Wika, kita cek, EXCL, PTPP, UNVR juga bagus ya, udah bagus tuh. UNVR, kota biasanya nggak valid, WiFi juga biasanya nggak valid. Jadi saya skip nih. Cuma kalau mau dicopet-copet ya boleh. Ini sih gorengan ya, kota dan WiFi. UNVR, TLKM. Oke, TLKM kita cek. Ada energi, INKP. INKP masih menarik ya. Kalau teman-teman ada yang ini, kertas-kertas itu masih menarik. Properti konstruksi masih oke. At least sampai end of year lah. MNCN, nanti kita cek MNCN ya. MNCN, oke. Saya akan iniin dulu chartnya. CPI, gas, SII, ERA, lalu BMRI, UNTR, CTRA, Wika, EXCL, PTPP, UNVR, KM, MNCN. Oke, dari awal TCPI ini kayaknya nggak begitu valid ya, karena hijau-hijau-hijau waktu turun sih merah. Ini candle-nya juga agak kurang enak ya si TCPI ini ya. Gunakan technical aja khusus untuk ini. Dari bentuk candle-nya sih udah agak kurang enak nih, karena sudah mulai banyak jarum-jarum di atas. Kalau jarum di atas artinya banyak yang sudah mulai jualan nih. Khawatirnya bandarnya ini mulai jualan. Jadi hati-hati mulai distribusi. Kalau yang ini kan jarum di bawah, artinya harganya ingin dinaikkan. Ini juga jarumnya di bawah, ini juga jarumnya di bawah. Sedangkan yang ini jarumnya di atas. Ini jarumnya di atas, ini jarumnya di atas. Maka hati-hati ya. Bagi yang masih punya, jangan lupa untuk SOS. Begitu breakdown dari 9450 ini udah tidak oke lagi. Jadi jangan entry sekarang ya, bukan untuk entry. Mendingan cari saham call lain yang lebih menarik. Pegas ini udah tinggi banget, hari ini breakout juga keren banget ya. Ini masih menanjak juga. Nah, ini yang gini yang bagus gitu. Yang harus teman-teman cari itu yang seperti ini, yaitu grafiknya naik ya, banyak hijau-hijau. Supportnya sekarang di 1520. Support kuatnya di sini ini lumayan jauh nih. Di 1400 supportnya sih udah lumayan jauh ya. Kalau berdasarkan sinyal wing, kita lihat ya.
Pegas. Di mana sinyal valid buy-nya? Valid buy-nya di sebelah sini. Itu ya, ada momentum segitiga hijau di atas garis win. Apalagi dia breakout, candle-nya gede-gede, volumenya gede-gede, momentumnya besar, HKQ-nya valid, maka ini oke banget. Oke, tinggal digiring aja, floating profit-nya udah 39,9%. Kalaupun telat ya 20-30% lah ya. Happy cuan kalau misalnya ada yang giring dari bawah untuk Pegas. Kalau mau entry, paling entry-nya di area-area support ya. Ini coba kita lihat foreign flow-nya masih bagus nggak? Foreign flow-nya masih oke. Cuma udah mulai menuju resist nih. Coba kita cek weekly-nya. Jangan sampai kepentok resist weekly nih. Resist weekly-nya ada MA 200 weekly 1725. Moga-moga ke sana ya. Weekly-nya masih cakep nih. Momentumnya masih biru-biru. Pixelnya masih hijau-hijau. Jadi mudah-mudahan lanjut ke 1725. 1700 lah kita. Ini MA 200 tuh angkanya yang kanan sini ya. Warna hitam 1700 sampai 1725. Maka jangan lupa yang mau kurangin muatan di area sana, atau misalnya ada yang mau take profit di sana, atau nggak mau pusing ya, maka tinggal pasang trailing stop aja. Paling gampang caranya adalah seperti yang tadi saya sebut, pasang trailing stopnya yaitu di garis win, jangan pas-pas, tapi dikurangin. Jadi garis win dikurangin 2%, oke? Tadi Pegasnya sudah, ASI masih bagus, HKQ-nya. Cuma candle-nya kayak begini nih, jadi jangan entry pas hijau-hijau ya, entry-nya deket-deket support aja nih di area sini nih, supportnya nih. Di garis win 5650 di area sana. Resistnya di 6000 sampai 6100 ASI ini. Coba kita cek chart win-nya. Win ASI sama foreign flow-nya. Momentumnya masih ada, masih oke. Asingnya juga masih oke lah ya. Grafiknya masih naik sih. Cuma udah deket resist. Kita cek resist weekly-nya. Ini ada MA 200, jadi watch out di area-area MA 200-nya ya, 6400 tuh. Lalu ERA HK-HQ-nya gini. Di HK, habis itu turun. Di HK, habis itu turun ya. Ini HK-nya sih tinggi nih. Cuma kalau mau entry, sebaiknya jangan entry waktu hijau tinggi begini ya. Entry-nya mendingan di area support. Jadi eranya nanti dulu deh. Kalau ada yang ikutan tadi, bisa menggunakan, misalnya ingin fast trading aja gitu, bisa menggunakan yang 5 menit sebetulnya. Ini saya kasih lihat 5 menitnya. Jadi seperti di sini. Saat dia ada spike, lalu ada histogram ya, ini namanya ya, histogram hijau-hijau, artinya ada yang HK. Nah, ikutannya di sebelah situ. Jadi closingnya berapa tuh? Si ERA. Closing 5% ya. Closing di area resist nih. Ini memang ada area resist 620, resist selanjutnya 640, 655, 665. Supportnya di 600 dan 580. Bawahnya ada lagi 560. ERA, BMRI, waduh cakep banget kan? Cakep banget. Masih cakep banget, cuma udah mulai mendekati area resist nih, di area 7000. Supportnya jauh banget. Seperti yang kemarin saya bilang, kalau misalnya ada yang mau entry, misalnya di area sini ya, kalau waktu dia rally dan mau entry tapi nggak ngerti gimana cara entry-nya, maka bisa gunakan angka VWAP di hari itu. Jadi misalnya hari ini angka VWAP berapa, antrilah di sana. Tentu money management juga ya, jadi pasang beberapa antrian, jangan hanya satu antrian aja.
Cuma sekarang si BMRI ini sudah mulai mendekati area resist. Kita cek resist weekly-nya. Foreign flow-nya bagaimana? Foreign flow-nya masih bagus sih setahu saya. Wah, weekly-nya breakout nih. Support weekly 6.800, resist berikutnya 7.100 yang weekly. Ini mulai ada momentum satu nih, keren banget ya. Dia breakout juga dengan volume. Jadi moga-moga sih masih lanjut. Tantangannya adalah, seingat saya analisa ini masih ada resist downtrend-nya. Semoga bisa lewat nih. Kalau kepentok ya berarti dia kepentok resist downtrend. Oke? Jadi hati-hati. Nah, jangan lupa pasang trailing stop untuk BMRI. Berarti BMRI sebaiknya sih nggak entry sekarang ya. Kalau mau pun hanya cicil aja. Karena secara ininya udah mulai dipucuk nih si BMRI. UNTR-nya ada hubungannya dengan call ya. Jadi masih sideways dia nih. HKG sih masih oke, cuma karena dia volatil banget. Ini sih sideways di area sini. Jadi kalau lagi sideways begini, buy on support, sell on strength. Oke, ini supportnya, ini area resistnya. Support 25.000, 24.000 lebih sih. Sebentar, aku cek dulu. Ini udah volatil banget. UNTR. UNTR di 24675 itu support, resistnya maka di sini ya 27375. Dia sideways. Ups. UNTR sudah, CTRA ini sama nih. Kayak si SMRA ya. Nah, jadi bagus banget. HKK juga bagus banget. Hari ini cakep banget HKK-nya. Closingnya di berapa sih? 10.55. Oke banget. Ini masih sideways sih memang sebenarnya ya. Moga-moga dia segera breakout. Ini oke banget, masih bagus. HKK juga bagus. Semoga kayak si SMRA juga nih. Dia ada pattern. Ya, semoga bisa setinggi ya cari area resistnya lah ya. Moga-moga nih, ya moga-moga ke sini mudah-mudahan. Resist 1190. Di sini 1110. Supportnya di 1000. Yang mau entry jangan lupa money management. Jadi cicil entry-nya. Kalau bisa sih dekat-dekat support, kalau enggak ya gunakan area VWAP ya. Tadi support saya udah bilang ya, di 1000 itu ada support win. Oke, CTRA-nya sudah, Wika masih bagus banget, HKK masih oke, dia masih di atas garis win, wow luar biasa. Statusnya tuh hold dengan floating profit 55%. Inilah contoh saham-saham yang uptrend ya, dia bergerak di atas garis win line. Ini masih bagus, cuma di area resist aja dia 1415. Jadi kalau mau entry ya jangan di situ, tunggu aja sampai dia koreksi. Nah biasanya tuh sayangnya biasanya teman-teman tuh suka nggak sabaran ya, begitu naik dia kejar. Tapi ternyata biasanya begitu naik dia akan konsolidasi dulu atau pullback dulu kayak di sini. Tuh. Dan nggak sabar tuh nungguin merahnya, biasanya di hari kedua ini langsung dibeli. Terus nggak naik, ditungguin sampai lama nggak naik-naik. Nah, jadi bersabarlah. Ini perlu berapa candle tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6 baru dia naik. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5 ya, baru naik. Ini juga dia masih konsol, habis itu baru naik. Sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 baru naik. Nah, ini baru naik nih. Jadi jangan mengharapkan langsung di HK dan besoknya naik ya. Yes, please. Jadi tunggulah ketika dia udah mulai konsolidasi, mau cari entry-nya di saat itu, silakan. Oke. Ini sih masih oke, HKK masih bagus, cuma udah deket area resist. Wika-nya sudah.
Excel. Excel masih oke ya, kakinya ya. Support di sini 3040 tuh ada garis win juga sih di 3010. Jadi yang mau entry tunggu aja waktu koreksi, mudah-mudahan sih dia ada koreksi-koreksi minor ya. Baru teman-teman cari titik entry-nya tuh. Coba sebentar. Win Excel weekly. Masih cakep banget ya secara weekly. Weekly-nya sih di sini potongan malah. Bagus banget. Support di 3080. Kalau support secara weekly sih agak jauh nih. Tapi mudah-mudahan ya yang mau entry silahkan ya, mau spekulatif maka ingat jangan terlalu agresif. Wah ini malah asingnya jualan ya, asingnya jualan. Ini khawatirnya dia naik dan dengan jualan nih, kayak di sini nih. Ini asingnya jualan kan dia koreksi dulu. Ini baru asingnya ngumpulin lagi, dia naik. Ini naik sambil jualan nih. Jadi watch out juga ya, memang sudah di area resist. Jadi tunggu aja saat dia pullback ya, saat dia koreksi-koreksi baru teman-teman mau spekulatif silakan. Tadi sudah saya info supportnya ya di situ. Kalaupun dia kembali ke support trend itu masih mungkin banget loh. 2870. 2870. Support weekly-nya tadi di 3080. 3080. Oke. Jadi mudah-mudahan sih saat dia pullback dia masih kuat ya. Jadi ketika dia mulai menuju ke arah support, maka teman-teman cek lagi. Masih oke nggak? Kalau masih oke, maka silakan spekulatif. PTPP selanjutnya ini masih oke. Masih ya infrastruktur IDX Infra. Jadi properti konstruksi masih oke. Cuma lihat nih, sehari naik, habis itu dia konsol dulu. 1, 2, 3, 4, 5, beberapa candle tuh. Satu naik, konsolidasi dulu. Ini lebih lama lagi tuh. 1, 2, 3 ada kali 2 minggu ya. Baru dia naik lagi, konsol lagi, baru naik lagi. Jadi jangan heran kalau misalnya nanti dia akan konsol lagi seminggu. Jadi jangan entry besok habis itu teman-teman bilang kok nggak naik-naik gitu ya. Oke. Haki PTPP. Oke, sudah. Selama si PTPP nggak breakdown dari 1195 itu supportnya ya. Oke. PTPP-nya sudah. UNVR masih cakep nih. Closing-nya di atas ini ya. Ini udah oke banget. Closing-nya bagus. Jadi mudah-mudahan lanjut ke 5150. Ini masih bagus banget. Coba kita lihat foreign flow-nya. Oke sih ya. Menarik ya. Masih oke nih. Kayaknya nggak dikasih koreksi. Tapi kalau dia koreksi, ada koreksi-koreksi ke ini ada support juga nih 4600 ya. Moga-moga bisa nih kalau misalnya ada peluang, ada kesempatan tiba-tiba dia ngedrop di bawah VWAP. Di bawah VWAP pun kalau teman-teman mau nyicil itu silakan. UNVR-nya sudah, TLKM. TLKM ini sudah di area-area resist nih. Ini juga resist trend. Ini nggak ada yang gimana-gimana banget sih. Malah cakapan Excel ya. Excel waktu itu beritanya kan dia akan merger ya dengan Friend-nya jadi jelek. Ini Excel-nya yang menarik malah. Untuk TLKM coba cek weekly-nya dulu ya. Rata-rata soalnya sudah pada di area resist nih. Win TLKM weekly. Kita cek area weekly-nya. Dia udah breakout MA 200. Momentumnya sih masih ada. Supportnya cuma lumayan jauh nih. Di 3610. Si TLKM ini ya. TLKM. Oke, ini udah candle-candle
mungkin akan koreksi-koreksi dulu nih. 3610 berarti ya di area-area sini ya, memang area supportnya juga nih 3600. Jadi untuk teman-teman yang ingin spekulatif, tunggu aja saat sudah ini menuju ke area support. Baru spekulatif lagi. TLKM-nya sudah, MNCN. Ini kakinya kayaknya sih cukup valid ya. Ini udah breakout nih. MNCN-nya. Kemarin saya waktu bikin video ada bahas MNCN juga kan ya. Waktu masih di sini nih. Waktu breakout yang ini. Kalau teman-teman ada yang entry, maka happy cuan ya. Harusnya lumayan, sudah 3% tuh. Kalau entry-nya di pas lagi merah begini. Ya, ini oke sih. Double bot kah? Moga-moga bisa lanjut ya. Supportnya jadi sekarang di sini, yaitu 910. Resist selanjutnya di 940, 965. NCN-nya masih bagus, kita cek chart wing-nya nih. Tuh, cakep nih. Ini udah mulai valid ya. Sejak kapan tuh validnya? Sejak di sini. Nah iya benar. Jadi kalau kemarin ada yang entry waktu breakout di sini, happy cuan ya, tinggal digiring aja. Moga-moga dia masih lanjut dengan targetnya. Targetnya kalau segini ya seberapa tuh tingginya? Ya ke MA 200 lah di sini ya, 965 atau 970 tuh. Semoga sampai ke sana atau bahkan mungkin breakout, amin. Ya. Oke, kira-kira sekian itu aja dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ini ya, mendapatkan profit di tradingnya besok. Mudah-mudahan ini semua hasil analisanya bisa bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa please subscribe, klik like, dan share ke temannya supaya bisa ikutan belajar juga dan bisa ikutan profit juga. Jadi profit itu harus dibagi-bagi supaya rezekinya semakin lancar ya. Trading plan bisa sama, pilihan sahamnya bisa sama, tapi rezekinya itu masing-masing loh. Jadi semakin teman-teman sering berbagi, semakin sering teman-teman sharing, maka rezekinya akan lebih dilancarkan. Jadi semoga teman-teman rezekinya semakin dilancarkan ya. Happy cuan dan semoga teman-teman selalu sehat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.